dia nih olahraga ekstrim yang memacu adrenalin, motocross. Olahraga adu kecepatan sepeda motor di sirkuit off-road ini selain membutuhkan fisik yang kuat, nyali yang tinggi pun diperlukan saat menancap gas. Tahun 1960-an, Inggris menjadi negara pertama yang mempopulerkan olahraga ekstrim ini. Roger de Coster adalah bintang crosser pada saat itu. Olahraga yang dulu dikenal dengan sebutan British Off-Road ini perkembangannya cukup pesat. Sejak masuk Indonesia pada tahun 1974, tidak sedikit anak muda yang tertarik menekuni olahraga ini. Salah satunya seperti Bandung Sunggoro yang acap kali meraih juara di tingkat nasional. Ia pun pernah mendapatkan beasiswa sekolah balap di Jepang. Bagi para crosser di Indonesia, ia bukan hanya pelopor, melainkan juga panutan saat beradu balap garuk tanah ini. Untuk menaklukkan lintasan, dibutuhkan kendaraan yang mumpuni dan juga teknik dasar bagi para pengendaranya. Pak Bandung, ini anak-anaknya lagi pada latihan motocross ya Pak ya? Latihan motocross ya. Wah, hebat-hebat banget nih kelihatannya Pak anak-anaknya semua. Masih ada 65 cc sama 25 cc. Oke, nih saya pengen ikutan nih Pak latihan kayak mereka nih. Boleh nggak sih Pak? Boleh juga. Boleh ya Pak, berarti ini sebelum belajar ke sirkuit langsung harus belajar tekniknya dulu ya Pak? Kita belajar dulu cara berdirinya gimana, duduknya gimana, cara beloknya gimana, penjepitan si kaki dan posisi badannya kita harus ngerti dulu. Ada tempatnya khusus untuk belajar. Ya Pak, kita langsung aja ke tempat yang buat belajar itu ya Pak ya? Di sana ya Pak, oke. Kita mau belajar teknik dulu nih Pak. Nah, untuk pemula seperti saya, mempelajari teknik dasar merupakan hal yang paling penting dan wajib dilakukan. Apakah digunakan Gunakan untuk teori ya. untuk teori? Oke. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jika keadaan jalan bergelombang, maka gunakan posisi berdiri di atas motor. Selain itu, posisi badan sedikit melengkung ke belakang. Posisi badan ke belakang. Dengkul bagian dalam menjepit tangki motor. Sedangkan kedua sayap tangan harus dibuka lebar. Dan jangan lupa pandangan tetap fokus ke depan. Kemudian bila jalan rata, maka gunakanlah posisi duduk dan tekniknya tidak terlalu berbeda dengan berdiri. Saat belok arah ke kanan ataupun ke kiri, maka tekniknya ialah badan dan kaki harus berlawanan dengan arah belokan. Jika belokan ke kanan, maka badan serta kaki harus tegak lurus dan menopang berat badan di posisi kiri. Begitupun sebaliknya. Tujuannya adalah untuk menahan suspensi bagian depan motor. Perbedaannya kalau saya ini diutamakannya dasarnya dulu, teknik dasarnya dulu. Untuk dia mengetahui dulu gimana cara naik motocross yang baik. Dan gimana mempelajari satu belokan dengan teknik dasarnya. Terus jumpingnya, startnya, pengeremannya. Jadi kita utamakan dasar dulu untuk dia memperkuat dulu dasarnya. Gimana baiknya naik motocross itu. Jadi tujuannya pertama dia harus menyenangi dulu permainan ini yang namanya motocross. Atau harusnya harus mencintai dulu kerjaannya dulu. Kalau dia berlatih sudah kelihatannya betul-betul dia apa yang disuruh oleh pelatih kayak saya ini dia benar-benar mau menjalankan. Biasanya anak ini insya Allah kedepannya akan kuat jadi pembalap. Bagi para pecinta olahraga ekstrim ini, landasan sirkuit menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Berbeda dengan motocross yang bermain di sirkuit, olahraga motor enduro lebih kepada menguji ketahanan motor maupun pengendaranya. Karena sang crosser akan melalui berbagai rintangan seperti melewati sungai, lumpur, kerikil, dan naik turun bukit. Ya kalau motocross ini di sirkuit, kalau namanya enduro apa adventure itu jadi dia balapannya di jalan-jalan yang berbukit-bukit gitu. Jadi ada khususnya gitu jalannya. Tapi kalau motocross emang khusus dalam sirkuit dan ada handicapnya, dia banyak handicapnya. Spek motornya beda. Kalau untuk motocross ini khusus jadi dia dari suspensi, mesinnya, enteng berat motornya juga sama adventure ada perbedaannya. Kini saatnya mencoba menguji adrenalin. Nah,
sekarang saya sudah menggunakan pakaian lengkap untuk melakukan olahraga ekstrim motor cross. Tapi sebelum saya ke sirkuit, saya harus latihan dulu nih teknik dasar yang tadi udah dikasih tahu sama Pak Bandung Sunggoro di tempat lokasi ini nih. Jadi latihan muter dulu, terus ada yang bentuk 8 juga. Nah, di lokasi ini sama teman-teman saya. Nyalakan mesin motor, kemudian masukkan gigi. Dan lepaskan kopling perlahan sambil tancap gas. Wuhuu! Untuk penggunaan motor, ada beberapa tipe kapasitas mesin yang biasa digunakan oleh para crosser. Seperti yang saya gunakan ini, motor dengan kapasitas 85 cc. Sedangkan untuk para crosser berusia 5-8 tahun menggunakan motor berkapasitas 50 atau 65 cc. Sedangkan usia 12-15 tahun menggunakan 85 cc. Dan 15 tahun ke atas biasanya menggunakan motor berkapasitas 250 cc. Untuk crosser baru seperti saya harus berlatih di area lingkaran atau area yang membentuk angka 8 agar teknik dasar dapat diterapkan secara baik. Tak patah semangat, saya pun terus mencoba latihan motocross seperti Panji Mahesa yang baru berusia 12 tahun ini. Meski ia pernah cedera patah tulang, namun usahanya tak sia-sia. Ia pernah mendapatkan juara 1 pada kejuaraan nasional 2015 di Dieng, Yogyakarta dengan waktu tercepat 1 menit 47 detik di kelas 65 cc. Hobi ekstrim juga olahraganya, tapi harus mencoba juga. Di Dieng juara nasional 1. Kalau balap sih enggak, paling kalau lagi latihan aja. Pernah lagi latihan. Gara-gara nggak fokus, konsentrasinya hilang, jadinya jatuh. Tapi nggak kapok? Enggak, sebentar kapoknya. Kegiatan di sekolah balap yang berlokasi di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat ini ternyata bisa menjadi salah satu solusi bagi mereka yang suka naik motor ugal-ugalan di jalan. Ya mungkin menyalurkan hobi sekalian olahraga sih. Ya mungkin jangan ugal-ugalan, mending di sirkuit gini. Kalau di jalan kan risikonya lebih berbahaya. Meski olahraga ini cenderung ekstrim dan berbahaya, namun jika berlatih secara baik dan benar, maka para pengendara ini dapat menjadi crosser sejati. Indira Dewi, Bugi Pramudia melaporkan untuk NET.